Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmi SKMMM, dosen tetap Yayasan pada program studi Manajemen S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Portumbai, Jayapura, Papua. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Risiko 3 SKS, Aplikasi Komputer Dasar 2 SKS, Seminar Konsentrasi Keuangan 3 SKS, Penganggaran 3 SKS, Aplikasi Komputer Bisnis 2 SKS, Perencanaan Keuangan 3 SKS. Dalam video ini, saya akan menyampaikan video pengajaran untuk mata kuliah Penganggaran Budgeting. Mata kuliah Penganggaran Budgeting dengan kode MKB M515 merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS pada semester 6 di program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Portumbai Jayapura dengan total 16 kali pertemuan yang terdiri dari 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan sebelum ujian akhir semester. Implementasi pembelajarannya dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan unsur delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Mata kuliah ini berfokus pada analisis konsep dasar sistem penganggaran menyeluruh serta langkah-langkah taktis dalam menyusun berbagai jenis anggaran perusahaan. Materi disampaikan secara sistematis mulai dari pengenalan konsep dasar anggaran, ramalan penjualan, anggaran operasional yang meliputi anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran biaya atau beban, dan anggaran laba rugi. Diikuti dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan dilanjutkan dengan topik anggaran keuangan yang meliputi anggaran kas, anggaran piutang, anggaran sediaan, anggaran utang atau modal, anggaran depresiasi dan neraca. Dan ditutup dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Penyampaian materi dikemas melalui model pembelajaran case study serta metode drill yang melatih mahasiswa secara berulang-ulang untuk menyusun anggaran komprehensif bagi skala industri maupun UMKM. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa ditargetkan mampu menguraikan konsep anggaran dengan baik, yaitu CPMK 1. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan software komputer, yaitu Microsoft Excel, dalam penyusunan anggaran, yaitu CPMK 2. Yang ketiga, serta mampu memberikan argumentasi lengkap atas keputusan strategis berdasarkan analisa data anggaran, yaitu CPMK 3. Interaksi di dalam kelas dibangun secara dua arah atau partisipatif menggunakan kombinasi aktivitas luring. Jadi mahasiswa tidak hanya mendengarkan ceramah dan penjelasan dosen, tetapi juga terlibat aktif dalam tanya jawab, diskusi kelompok, serta pengerjaan tugas proyek berbasis studi kasus. Metode drill interaktif digunakan untuk memastikan adanya transfer pengetahuan yang kuat antara dosen dengan dosen pengampu dan mahasiswa di setiap minggunya. Evaluasi hasil belajar mahasiswa diukur secara transparan dan akuntabel menggunakan instrumen penilaian rubrik, baik rubrik holistik maupun analitik. Dan penilaian tidak hanya bertumpu pada ranah kognitif melalui tes tertulis seperti ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester bobot 30%, melainkan juga menekankan pada performa proses. Berdasarkan rekapitulasi evaluasi, komponen penilaian terbesar bertumpu pada aktivitas partisipatif dengan bobot 41%, diikuti oleh penilaian portofolio dengan bobot 17,5% dan penilaian hasil proyek 6,5%. Indikator kelulusan mencakup kemampuan ketepatan hitungan, pembuatan tabel anggaran di Excel, hingga aspek moral, etika, dan kejujuran dalam laporan keuangan. Berikut penyampaian video pengajaran untuk mata kuliah penganggaran. Baik, selamat bertemu kembali di perkuliahan kita, mata kuliah penganggaran. Hari ini adalah pertemuan keempat. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep penganggaran,
kemudian ada tentang ramalan penjualan dan anggaran penjualan. Hari ini kita akan belajar dan membahas bersama-sama tentang topik materi yaitu anggaran produk atau produksi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat Ibu, Ya, baik. oke. Ya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan semangat agar bisa menerima materi hari ini dengan baik. Ya. Baik, kita langsung masuk ke materi ya, yaitu anggaran produk dan produksi. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dalam mata kuliah dan khususnya topik hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang anggaran produksi. Yang kedua, mampu menyusun anggaran produksi. Ketiga, mampu menghitung anggaran produksi. Dan yang keempat, memiliki moral, etika, dan kejujuran dalam pembuatan dan pelaporan anggaran produk yang dibuat. Kemudian mampu membuat tabel anggaran produk melalui program Microsoft Excel ya. Uh, Selanjutnya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu anggaran produksi. Di sini ada pengertian anggaran produksi. Jadi yang dimaksud dengan anggaran produksi adalah perencanaan waktu perencanaan secara terperinci, secara detail tentang jumlah unit produksi yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Ya, jadi kalau perlu diingat kalau kita berbicara tentang anggaran, berarti yang akan kita bicarakan adalah masa yang akan datang. Nah, kalau bicara anggaran produksi, maka yang akan kita buat perencanaannya adalah jumlah unit produksi yang akan dihasilkan, yang akan diproduksi pada periode yang akan datang. Kemudian anggaran produksi itu mencakup apa saja ya? Anggaran produksi akan mencakup rencana mengenai jenis, kualitas, kuantitas ya atau banyak jumlah serta waktu kapan produksi akan dilakukan. Itu yang anggaran produksi yang akan mencakup beberapa hal tersebut ya. Nah, kemudian dalam anggaran produksi ada satu formula atau rumus ya. Formula anggaran produksi. Ada rencana penjualan, persediaan akhir, barang yang tersedia, persediaan awal, jumlah yang harus diproduksi. Di mana penjumlahan dari rencana penjualan dan persediaan akhir itu didapat barang yang tersedia. Kemudian barang yang tersedia dikurangi dengan persediaan awal, dapatlah jumlah yang harus diproduksi. Oke, selanjutnya kegunaan anggaran produksi itu ada dua item ya. Yang pertama secara umum dan secara khusus. Di mana secara umum anggaran produksi itu berguna sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja. Dan secara khusus anggaran produksi dapat menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian anggaran produksi berguna untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, ya, tapi cukup untuk persediaan produk pada waktu yang ditentukan. Kemudian juga berguna untuk mengatur produksi agar biaya-biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi anggaran produksi ada yang pertama yaitu ramalan penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan, kemudian kapasitas mesin dan peralatan pabrik, tenaga kerja yang dimiliki ya ini dalam artian jenis jumlah dan kualitasnya ya tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kemudian modal kerja yang dimiliki perusahaan dan yang kelima yaitu fasilitas gedung dan tempat operasional. Jadi kelima unsur ini mempengaruhi anggaran produksi. Nah, langkah-langkah menyusun anggaran produksi, ya yang pertama, kita menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan tingkat persediaan. Nah, kedua, menetapkan jumlah total masing-masing jenis produk yang akan diproduksi selama periode anggaran. Ketiga, menyusun schedule atau jadwal atau merata-ratakan produk pada periode tertentu. Nah, itu langkah yang pertama, ya. Jadi ada dua pendekatan kebijakan ya dalam menentukan anggaran produksi. Yang pertama biasa dikenal dengan stabilitas produksi, kebijakan stabilitas produksi. Jadi dalam kebijakan stabilitas produksi ini ya perkembangan dari jumlah produksi itu dari waktu ke waktu itu dia stabil. Jadi nanti pada contoh kasus ya supaya kita lebih mudah untuk memahami, walaupun terjadi fluktuasi penjualan jumlah unitnya yang diproduksi tetap sama. Caranya ya membagi total jumlah produksi dengan waktu. Waktu di sini bisa berupa apakah dalam waktu triwulan ya
mungkin dalam waktu satu semester atau dalam satu tahun ya. Jadi membagi total jumlah produksi dengan waktu. Kemudian kebijakan yang kedua ada namanya kebijakan penggalian stabilitas persediaan. Nah, kalau dalam stabilitas persediaan, perkembangan jumlah unit yang diproduksi dibiarkan berfluktuasi, tapi tingkat persediaannya diusahakan stabil dari waktu ke waktu. Caranya, ya, cara yang dilakukan adalah membagi selisih persediaan awal dan akhir dengan waktu, ya, waktunya bisa bulanan, semester atau triwulan, ya, selisih dari persediaan awal dan akhir, kemudian dengan waktu. Oke, nah ini adalah latihan soal ya contoh kasus terkait materi anggaran produksi. Ini ada sebuah perusahaan PT Sentosa Abadi, dia merencanakan penjualan dengan pola sebagai berikut ya, ada 4 data penjualan pada triwulan 1 sampai triwulan keempat. Triwulan dengan jumlah unit pada triwulan ke-1 yaitu 120.000 unit, triwulan kedua 90.000 unit, triwulan ketiga 90.000 unit, triwulan keempat 120.000 unit, dengan informasi persediaan awal ada angka 70.000 unit dan persediaan akhir 50.000 unit. Dan di sini dalam soal diminta buatlah anggaran produksi dengan metode stabilitas produksi ya yang tadi. Kemudian yang kedua membuat anggaran produksi dengan metode stabilitas persediaan. Teorinya kita pakai yang seperti ini tadi ya, 2 pendekatan stabilitas. Oke, agar lebih mudah untuk memahami, ya kita langsung aplikasikan ke Microsoft Excel ya karena lebih memudahkan untuk menghitung dan membuat anggarannya ya. Ini kebetulan saya sudah siapkan lembar kerja untuk menjawab pembahasan tadi tentang soal studi kasus yang ada di teori tadi ya. Oke, saya ganti dulu share materinya. Ya, kita pindah ke materi Excel ya. Oke, bisa dilihat ya di layar masing-masing. Bisa, Ibu. Nah, oke. Ya, dari soal tadi bahwa saya ambil dulu dari PowerPoint. Oke ya, ini ada tabel yang sudah kita buat keterangan masing-masing keterangan kolomnya. Ada kolom uraian triwulan 1, triwulan 2 sampai triwulan 4. Kemudian ada total ya. Total dan dari kolom uraian ke bawah ada rencana penjualan, persediaan akhir, barang yang tersedia, persediaan awal dan jumlah yang diproduksi. Nah, untuk informasi soal, karena di informasi soal sudah ada jumlah unit yang diproduksi pada triwulan 1 sampai triwulan keempat, kita tinggal tempatkan pada masing-masing kolom triwulan. Ya, ada di sini. Nah, 120.000 ini dari mana Ibu? 120, 90 dengan 120.000 ini adalah soal ya. Kemudian ada informasi persediaan awal, persediaan akhir 70.000 unit dan 50.000 unit. Nah, langkah pertama kita isi seperti ini. Ya, ini masih kosong ya. Nah, ini sudah ada informasi di triwulan 1 sampai triwulan 4, kita di kolom total langsung kita jumlahkan dari triwulan 1 sampai triwulan keempat, dapatlah 420. Nah, kemudian informasi soal ada persediaan akhir sebesar 50.000. Kita tempatkan ke kolom total persediaan akhir. Kemudian ada informasi persediaan awal 70.000 unit. Nah, dari sini kita bisa langsung aplikasikan sesuai dengan rumus yang sudah ada di materi tadi. Seperti ini ya, formula anggaran produksi. Di sini sudah ada rencana penjualan, persediaan akhir, maka barang yang tersedia bisa didapat dari jumlah dari 2 item di atasnya, itu rencana penjualan dan persediaan akhir. Jumlahkan, dapatlah 470.000 ya, kita jumlahkan. Ya, dapat seperti ini. Kemudian persediaan awal, maaf, 70.000 unit. Nah, untuk mendapat jumlah yang diproduksi, kita kurangkan dari total barang yang tersedia dengan persediaan awal. Didapatlah 470.000 dikurang 70.000 unit sama dengan 400.000 ya. Oke, kemudian kita
lihat di teori, di materi tadi ya, bahwa persediaan metode kebijakan stabilitas produksi, dia jumlah produksi setiap triwulannya dia tetap, ya dia stabil. Berarti ini karena harus jumlah yang diproduksi ini harus stabil, berarti di sini adalah 400.000 dibagi dengan 4. Bagi 4. Dapat 100.000. Jadi jumlah pada 4 triwulan ini harus sama, stabil, konstan. Otomatis dia akan sama pada triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Berarti ini sama dengan ini sama dengan ini, dan triwulan keempat pun sama nilainya. Nah, kemudian kita lihat informasi soal semua sudah tersalin. Nah, kita pengerjaannya kita mulai dari kolom paling belakang ya, dari kolom total. Nah, ini persediaan akhir yaitu 50.000, dia akan otomatis sama menjadi persediaan akhir pada triwulan keempat. Itu kenapa seperti itu ya? Itu adalah logika ya, pakai logika ya, karena total persediaan akhir misalnya persediaan akhir di tahun 2025 itu akan sama pada jumlah persediaan akhir pada Desember triwulan keempat di tahun 2024. Begitu ya, jadi akan sama di sini. Nah, sama seperti ini, dan persediaan awal 70.000 ini dia akan menjadi persediaan awal pada triwulan ke-1. Sama ya, itu logika. Nah, persediaan awal dia akan menjadi persediaan awal di triwulan pertama. Nah, dari sini kita juga bisa menggunakan langsung mengaplikasikan rumus sama seperti pada kolom total. Nah, ini bisa didapat barang yang tersedia karena ini ada rencana penjualan dan persediaan akhirnya sudah terisi, otomatis kita mengisinya, yaitu kita tambahkan 120.000 ditambah dengan 50.000. Ya, dapatlah 170.000. Nah, sekarang pada jumlah yang diproduksi sudah ada angka. Kemudian barang yang tersedia juga sudah ada angka. Sekarang yang perlu kita cari pada kolom triwulan keempat adalah persediaan awal. Kita pakai logika matematika ya. Bila di sini 170.000, di sini kosong, di sini 100, 170 kurang berapa dapat 100, ya otomatis di sini sama dengan 70. 70. Oke. Ya. Nah, ini kuncinya ya. Sama dengan logika yang pada dari kolom ujung tadi, kolom total, bahwa persediaan ini dia akan sama. Persediaan awal pada triwulan keempat, dia akan menjadi persediaan akhir pada triwulan ketiga. Jadi ini nilainya pada kolom triwulan ketiga ini akan sama nilainya dengan di sini. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita bisa cari lagi. Ini sudah terisi, persediaan akhir sudah terisi. Nah, dapatlah barang yang tersedia, yaitu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan ini ditambah dengan ini. Kita gunakan fungsi rumus di Excel ya. Nah, kemudian bisa didapat juga ini, kita bisa peroleh juga persediaan awal untuk triwulan ketiga, yaitu 160.000 dikurang 100. Dapatlah 60.000. Cara yang sama ya, persediaan awal pada triwulan ketiga akan menjadi persediaan akhir di triwulan kedua. Oke, sama caranya kita jumlahkan. Ya, ini ditambah dengan persediaan akhir triwulan kedua. Cara yang sama ya. Nah, sama seperti tadi, berarti persediaan akhir pada triwulan ke-1 adalah, ada yang tahu? Persediaan awal pada triwulan kedua akan menjadi persediaan akhir di triwulan pertama. Jadi berapa? 50.000. 50. Oke, 50.000. Nah, ini kita bisa dapat. Ya, ini berarti 120 ditambah dengan 50.000, maaf ya. 170.000, kemudian 170.000 dikurangkan 70, dapatlah 100. Nah, di sini bisa dilihat ya, nilai di sini, jumlah yang diproduksi pada setiap triwulannya akan stabil, konstan, nilainya sama. Nah, untuk mengeceknya ini, kita sudah hasil perhitungannya seperti ini, sudah tepat. Oke, ini di stabilitas produksi ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya ya. Instruksi soal berikutnya adalah buat anggaran produksi dengan metode yang kedua, yaitu metode stabilitas persediaan. Nah, kita masuk ke stabilitas persediaan.
Oke, ini Ibu sudah isi, tapi kita akan dijelaskan ya. Tetap akan saya jelaskan dari mana angka 50, 70. Jadi ini, nah ini kita tutup dulu. Oke. Ini ya. Oke, ini yang di kolom warna yang saya tandai berwarna kuning adalah masih soal. Ini soal, soal, ini soal. Yang berwarna kuning adalah soal ya. Caranya sampai di masih sama dari kolom terakhir. Nah, untuk 50 ini adalah otomatis ya karena menjadi total persediaan akhir ini adalah menjadi total persediaan akhir di triwulan keempat. Dan ini juga ya, ini sama dengan cara yang pertama tadi dengan pendekatan stabilitas produksi sama. Nah, sebelum kita mengisi yang ini ya, saya kasih warna supaya membedakan. Sebelum kita isi yang berwarna biru, kita hitung dulu. Tadi di teori, ya, di teorinya bahwa untuk pendekatan stabilitas persediaan, perkembangan jumlah unit yang diproduksi, ya, jumlah unit yang diproduksi itu dibiarkan berfluktuasi, tapi tingkat persediaan diusahakan stabil. Caranya, membagi selisih antara persediaan akhir dengan waktu, yaitu selisihnya. Kita cari dulu selisih persediaan awal, persediaan akhir. Persediaan awal dikurangkan dengan persediaan akhir dibagi 4. Empatnya dari mana? Karena waktunya yaitu 4 ya, 4 triwulan. Jadi dibagi 4 dalam satu periode 1 tahun ya. Nah, ini persediaan awal tadi berapa? Ada di informasi soal yaitu 70.000 unit. Dikurangkan dengan persediaan akhir yaitu 50.000 unit, kemudian dibagi 4. Dapatlah 5.000. Ya, 5.000 ini. Nah, 5.000 ini digunakan untuk apa? Nah, di sini fungsinya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini 5.000, yaitu selisihnya ini. Selisihnya 5.000 itu adalah selisih persediaan awal tiap triwulannya. Nah, triwulan kedua, kita isi yaitu dengan mengurangkan 70.000 dengan 50.000. 5.000, maaf ya, 5.000. 70.000 dikurang 5.000 berapa? 20. 70.000 dikurang 70.000 lima dari ribu 25. 65 Ibu. 65.000. Oke. Kayaknya Nah, pengaruh ngantuk, Bu. iya. 65.000. Oke, 65.000 lanjut. Kita kurangkan lagi 5.000. Oh, tunggu ya, kita sorry ya. Terlebih dahulu kita bagi ini dulu. Terlebih dahulu kita 400.000 ini adalah jumlah yang diproduksi. Ya, ini di sini ya, 170.000 persediaan awal, persediaan akhir, ini masih kosong. Kita kosongkan dulu saja. Oke, sebentar. Oke, ini kosong. Ya, ini tadi dikurangkan 65.000, dikurangkan lagi 5.000, dapatlah 60.000 di sini. Kemudian dikurangkan lagi 5.000, di sini persediaan awal di triwulan keempat dapat 55.000. Nah, caranya sama seperti yang di ini tadi, di metode yang pertama, stabilitas produksi, yaitu persediaan awal di triwulan keempat akan menjadi persediaan akhir di triwulan ketiga. Makanya saya kasih tanda panah supaya lebih mudah memahami, karena akan sama nilainya seperti triwulan di persediaan awal di triwulan keempat, jadi persediaan akhir di triwulan ketiga. Dapat seperti ini ya, seperti ini. Kemudian, nah ini bisa dijumlahkan, dapatlah seperti ini. Setelah itu, jumlah yang diproduksi kita pakai rumus yang ini tadi lagi ya, rumus pada teori, yaitu dikurangkan ya, 170.000 unit dikurangkan 55.000 unit. Dapatlah 115.000 unit. Nah, ini sama, caranya sama, 145 yang bertanda merah ini didapat dari 90.000 ditambah 55.000. Jadi di pada kolom masing-masing triwulan kalau sudah ada beberapa kolom item yang terisi berarti sudah kita bisa dapatkan untuk item yang masih kosong dengan rumus formula anggaran ini ya, anggaran produksi ini. Oke. Nah, di sini caranya sama yang ini. Tinggal kita copy supaya mengikuti rumusnya. Ini pun sama, kita copy, ini juga sama. Kita mengcopy kalau di Excel berarti rumusnya akan sama ya, mengikuti. Oke.
belum yakin, kita kurangkan manual lagi. Oke, tadi salah. Ya, seperti ini ya. Ya, jumlah produksinya berfluktuasi ya. Nah, untuk mengecek apakah ini betul jumlahnya totalnya sama dengan 400.000, tinggal dijumlahkan di sini ya, 115.000, 115.000 unit, ditambahkan 85.000 unit, ditambah lagi 85.000 unit, tambah 115.000 unit, dapatlah 400.000. Itu untuk pendekatan stabilitas persediaan. Oke, bisa dipahami ya penjelasan di Excel ini ya. Bisa, Ibu. Oke, nah kita kembali ke materi tadi. Share. Oke, sebentar. Ya. Nah, ini hasilnya sudah saya copy kembali ke PowerPoint ya. Ini yang kita kerjakan tadi untuk dua pendekatan tadi ya, dua kebijakan stabilitas seperti yang di soal. Oke, itu adalah penyelesaian dari studi kasus yang sudah kita kerjakan bersama untuk anggaran produksi. Ya, Eh, ini ada sebuah kesimpulan bahwa anggaran produksi itu bukan hanya tentang berapa banyak yang jumlah yang diproduksi, produk yang diproduksi, tetapi juga menyangkut strategi perusahaan dalam menjalankan proses produksinya dengan efektif dan efisien. Nah, baik seperti biasa di akhir uh, kuliah kita ada sebuah refleksi, ada latihan sama seperti tadi ya, studi kasus tadi. Kalau bedanya kalau tadi kita kerjakan bersama-sama, kalau untuk yang ini yang tampil di slide masing-masing, silakan kalian kerjakan untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik ya, itu materi perkuliahan kita hari ini ya dengan munculnya slide terakhir ini, slide soal latihan ini yang akan kalian kerjakan dan kumpul pada minggu depan, minggu pertemuan berikutnya. Ya, berarti sudah pertemuan perkuliahan kita pada hari ini sudah selesai untuk materi anggaran produksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semoga bisa dipahami semua ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya untuk perkuliahan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas selanjutnya untuk perkuliahan berikutnya. Terima kasih, salam sehat.